Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa insya Allah melanjutkan kajian kitab Taisir sebagaimana yang kita biasakan setiap Rabu malam ya. Mudah-mudahan segenap Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan waktu dan ilmu pengetahuan insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya. Ya, seperti biasa Bapak Ibu sebelum kita mulai, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan sama-sama berkirim pahala Al-Fatihah buat segenap orang tua, para guru, dan setiap orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadzina wa li asatidatina wa li tullabina wa li talibatina wa li talamidina wa li tilmidatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a. ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيخ الدكتور محمود الطحان وكذلك لشيخنا المرحوم كي علي مصطفى يعقوب نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasta'inu fi kulli iyyaka na'budu wa iyyaka Oke, baik Bapak Ibu. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah masuk kepada pembahagian hadis dhaif ya, yang disebabkan karena bertentangan dengan riwayat perawi yang siqah. Nah, jadi ada di antara hadis dhaif itu sebab dhaifnya disebabkan karena matan dari hadis itu bertentangan dengan riwayat perawi yang siqah. Nah, oleh sebab itu, maka hadis itu dianggap dhaif. Nah, di antara hadis-hadis yang dhaif dengan sebab bertentangan dengan perawi yang siqah ini ada 5 kemarin ya. Ada yang disebut dengan hadis mudraj, ada yang disebut dengan hadis maqlub, ada yang disebut dengan mazid ya, fi al-mazid fi muttasilil isnad. Kemudian ada juga yang disebut dengan hadis muttarib. Kemudian nanti yang terakhir hadis musahhaf. Nah, kelima hadis ini
dia tergolong hadis dhaif gara-gara matan atau sanadnya bertentangan dengan riwayat perawi yang siqah. Nah, minggu lalu kita sudah membahas jenis yang pertama dari hadis dhaif jenis ini, ya, yaitu yang disebut dengan hadis mudraj. Ya, hadis mudraj. Nah, apa itu hadis mudraj? Ya, hadis mudraj itu adalah hadis yang di dalamnya ada idraj. Idraj itu artinya sisipan. Sisipan, ya. Sisipan maksudnya apa? Sisipan yang bukan bahagian dari hadis. Nah, jadi di hadis mudraj itu, kenapa dia dianggap dhaif? Karena di dalamnya bercampur baur antara perkataan Nabi dengan sisipan dari perawi hadis, gitu ya. Jadi di dalamnya ada perkataan Nabi tapi bercampur aduk dengan perkataan perawi. Nah, karena percampur adukan itulah yang menyebabkan hadis itu dianggap dhaif. Nah, hadis mudraj ini seperti yang kita bahas minggu lalu, dia terbagi dua. Ada yang mudraj fis sanad, kemudian yang kedua ada yang mudraj fil matan. Ada yang sisipannya berada di sanad, kemudian ada sisipannya itu yang berada di matan hadis. Nah, kalau yang di sanad, ya, kalau yang di sanad misalnya ada seorang guru, dia menyebutkan sanad hadis, kemudian dia berbicara yang bukan matan dari sanad itu. Ya, dia berbicara tentang sesuatu yang bukan matan dari sanad yang dia sebutkan, tapi muridnya mengira apa yang dia sampaikan itu adalah matan dari sanad yang dia bacakan. Nah, itu disebut dengan mudraj fis sanad. Ya, mudraj fis sanad. Nah, sehingga muridnya mengira apa yang dia ucapkan adalah matan dari sanad yang dia bacakan. Padahal itu adalah bahasa pribadi dari sang guru. Nah, seperti minggu lalu yang sudah kita jelaskan, yaitu seperti Thabit, ya, Thabit bin Musa Az-Zahid, ketika dia mendengarkan bahasa gurunya, man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Barang siapa yang banyak salat di malam hari, maka wajahnya akan bercahaya di siang hari. Nah, ini sebenarnya bukan matan dari sanad yang dibacakan gurunya, Syarik bin Abdullah, ya. Jadi guru dari Thabit ini namanya Syarik bin Abdullah. Tapi karena Thabit bin Musa menganggap bahwa bahasa man kathurat salatuhu sampai akhir ini adalah matan dari sanad yang dibacakan gurunya, maka dia jadikanlah ini sebagai matan dari sanad itu. Maka jadilah hadis yang diriwayatkan oleh Thabit bin Musa yang bunyinya seperti ini dianggap sebagai hadis mudraj fis sanad. Ya, hadis mudraj fis sanad. Padahal perkataan ini adalah pujian, ya, pujian dari Syarik bin Abdullah kepada Thabit bin Musa Az-Zahid. Oke, kemudian yang kedua ada mudraj fil matan. Ya, sisipan yang ada di matan hadis. Nah, sisipan yang ada pada matan ini dibagi lagi kepada 3 jenis. Ada yang sisipan berada di awal hadis, kemudian sisipan yang berada di tengah, kemudian sisipan yang ada di akhir hadis. Nah, jadi ada sisipan di awal, di tengah, sama di akhir. Nah, dari yang 3 ini yang paling banyak terjadi adalah sisipan yang berada di akhir hadis. Nah, biasanya para periwayat itu di akhir hadisnya menjelaskan hukum dari hadis ini misalnya. Tapi muridnya menyangka penjelasan dari sang guru itu adalah bahagian dari matan hadis. Nah, sehingga dia meriwayatkan perkataan gurunya itu satu kesatuan dengan matan hadis yang disebutkan sebelumnya. Nah, ini yang biasa.
Ya, jadi biasanya penambahan itu ada di akhir hadis. Kemudian yang kedua yang banyak juga adalah di awal. Ya, di awal, kemudian yang paling terakhir itu di tengah. Jadi tambahan yang ada di tengah itu sangat sedikit sekali. Nah, contoh yang pertama, sisipan yang ada di awal, kemudian sisipan yang ada di tengah, itu sudah kita bahas semua. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada contoh mudraj yang ada di akhir hadis. Ya, contoh sisipan perkataan perawi yang ada di akhir hadis. Oke. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jim. Mithalun liwuqu'il idraji fi akhiril hadithi. Adapun contoh untuk wuqu'il idraj, ya, terjadinya idraj, ya, penyisipan fi akhiril hadis, pada akhir hadis, adalah haditsu Abi Hurairah marfu'an, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah secara marfu. Ya, secara marfu. Nah, kalau marfu berarti penisbatannya langsung kepada Nabi, ya. Penisbatannya langsung kepada Nabi. Nah, jadi hadis itu berdasarkan nisbatnya itu nanti bisa kita bagi 4, ya. Ada yang disebut dengan hadis qudsi, ada yang disebut dengan hadis marfu, ada yang disebut dengan mauquf, dan yang terakhir ada yang disebut dengan maktu. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas di tempat masing-masing. Nah, yang marfu itu adalah hadis yang nisbatnya langsung ke Nabi. Ya, nisbatnya langsung ke Nabi. Artinya Nabi langsung yang berbicara. Atau perbuatan Nabi langsung yang diceritakan oleh sahabat. Nah, itu namanya hadis marfu. Apa kata Rasulullah? Lil abdil mamluki ajrani. Bagi seorang hamba sahaya yang mamluk, yang dimiliki, ya, yang dimiliki oleh seseorang, maksudnya ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Ya, mendapatkan dua pahala. Nah, 2 pahala di sini kalau kita baca di syarah hadisnya, jadi seorang hamba sahaya atau seorang budak ketika dia patuh terhadap apa atau dia berkhidmat terhadap majikannya atau terhadap tuannya, maka dia dapat 1 pahala. Kemudian ketika dia patuh menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, maka dia juga sekaligus dapat 1 pahala lagi. Nah, itu makanya bagi seorang hamba yang mamluk, itu dia mendapatkan 2 pahala. Ada juga penafsirannya, seorang hamba ketika dia patuh kepada tuannya, berkhidmat terhadap tuannya, dengan niat khidmah, sekaligus dengan niat mematuhi perintah Allah, maka dengan 1 perbuatan dia dapat 2 pahala. Nah, itu maksudnya. Ini hadis ini ada di Sahih Bukhari. Ya, hadis ini ada di Sahih Bukhari. Walladzi nafsi biyadihi. Kemudian potongan matan hadis ini dilanjutkan dengan walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang diriku berada di tangannya atau di kekuasaannya, laulal jihadu fi sabilillahi wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun. Sekiranya tidak karena adanya jihad fi sabilillah, ya, sekiranya tidak karena adanya perintah berjihad di jalan Allah, wal hajju, dan adanya perintah untuk melaksanakan ibadah haji, wa birru ummi, dan berbuat baik kepada ibuku, la ahbabtu, sungguh aku lebih menyukai, an amuta, bahwa wafat atau bahwa meninggal aku, wa ana mamlukun, padahal aku dalam kondisi mamluk. Mamluk itu artinya budak yang sedang dimiliki oleh orang lain. Nah, hadis ini secara matan dia adalah marfu.
Dalam arti kata dinisbatkan langsung kepada Nabi. Tapi ternyata setelah diteliti oleh para ulama, hadis ini atau di dalam matan hadis ini ada idraj, ya, ada sisipan yang bukan perkataan Nabi. Nah, mana sisipannya? Nah, sisipannya adalah mulai dari kata walladzi nafsi biyadihi sampai kepada wa ana mamlukun. Jadi yang hadis Nabi itu hanya lil abdil mamluki ajroni saja. Ya, yang hadis Nabi itu cuman yang pendek ini, Bapak Ibu. Sementara walladzi nafsi biyadihi sampai akhir ini adalah idraj, ini adalah sisipan dari perawi hadis. Yang dalam hal ini adalah Sayyidina Abu Hurairah. Nah, kalau kita membaca hadis tanpa melihat syarah ulama, nah kita akan menganggap semua teks ini adalah matan hadis Nabi, ya, perkataan Nabi. Padahal sebenarnya yang hadis Nabi itu cuman, nah ini saja, lil abdil mamluki ajroni. Nah, sementara yang sisanya ini adalah idraj, sisipan berupa perkataan dari Sayyidina Abu Hurairah. Nah, bagaimana penjelasannya? Faqauluhu, adapun perkataan walladzi nafsi biyadihi ilah, ya, demi zat yang diriku berada di hadapan atau di kekuasaannya sampai akhir, itu adalah min kalami Abi Hurairah. Itu adalah dari perkataan Sayyidina Abi Hurairah. Kenapa itu perkataan Sayyidina Abi Hurairah? Dari mana kita tahu? Li'annahu yastahilu ay yasdura dzalika minhu sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya mustahil bahwa muncul perkataan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin keinginan untuk menjadi budak itu muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu la yumkinu ayyatamanna ar-riqqa. Karena sesungguhnya Nabi tidak mungkin ayyatamanna ar-riqqa, bahwa bercita-cita beliau ar-riqqa, menjadi budak. Tidak mungkin Nabi itu bercita-cita jadi budak. Ya, secara logika, ya, beliau seorang nabi, seorang seorang yang derajatnya di atas semua makhluk yang ada di permukaan bumi, tapi beliau bercita-cita jadi budak. Itu nggak mungkin, ya, tidak mungkin. Kemudian, kenapa perkataan itu bukan perkataan Nabi? Nah, ini alasan kedua. Wali anna ummahu lam takun maujudatan hatta yabirraha. Dan karena sesungguhnya ibu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hadis ini disampaikan, lam takun maujudatan, sudah tidak ada lagi, ya, ibu Nabi sudah wafat, hatta yabirraha, sampai beliau ingin berbuat baik kepada ibunya. Nah, berdasarkan analisa inilah maka potongan walladzi nafsi biyadihi sampai akhir ini bisa kita simpulkan bukanlah perkataan dari Nabi. Tapi ini adalah murni sisipan yang ditambahkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Nah, jadi Sayyidina Abu Hurairah pengen dapat 2 pahala. Karena Nabi bilang apa? Lil abdil mamluki ajroni. Bagi seorang hamba yang dimiliki ada 2 pahala. Nah, karena Abu Hurairah pengen dua pahala, maka beliau ingin untuk menjadi budak. Nah itu, ya. Nah, itu kisah dari hadis ini. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa idraj yang ada pada matan hadis ini adalah di bagian akhir. Ya, di bagian akhir hadis. Nah, jadi contoh ini sesuai dengan pembahagian yang ketiga ini, yaitu idraj atau sisipan yang ada di akhir hadis. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjut, ya. Poin yang ketiga. Dawa'il idraji. Ya, dawa'i. Dawa'i itu artinya faktor-faktor pendorong, ya, dawa'i al-idraj. Faktor-faktor pendorong munculnya idraj, ya, sisipan. Kenapa
bisa muncul sisipan pada matan hadis. Nah, apa sebabnya? Dawa'il idraji muta'addidatun. Faktor pendorong adanya idraj itu ada banyak ya, muta'addidah. Asyharuha ma yali. Yang paling masyhur di antara faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Nah, jadi ada beberapa faktor ya. Beberapa faktor kenapa para perawi itu menambah atau memunculkan sisipan dalam matan hadis. Oke. Yang pertama, bayanu hukmin syar'iyyin. Yang pertama adalah untuk menjelaskan hukum syariat. Nah, jadi ketika si perawi meriwayatkan hadis Nabi, ketika melihat muridnya bingung, dia ingin menjelaskan maksud dari hadis itu, atau ingin menjelaskan maksud dari riwayat yang sudah dia sampaikan, sehingga dia tambahkanlah keterangan. Nah, keterangan tambahan yang dia jelaskan oleh muridnya itu dianggap sebagai bahagian dari matan hadis. Nah, ini satu ya, untuk menjelaskan hukum syariat. Kemudian yang kedua, istimbatu hukmin syar'iyyin minal hadithi qabla ayyatimmal hadithu. Yang kedua adalah istimbat, mengeluarkan hukum syara' atau hukum syariat minal hadithi, dari hadis yang disampaikan, qabla ayyatimmal hadith, sebelum sempurnanya penyampaian hadis. Nah, ini terjadi di tengah-tengah hadis. Ya, misalnya ada seorang guru, dia menyampaikan sebuah hadis, tapi sebelum selesai menyampaikan semua matan hadis, itu di tengah-tengah dia menjelaskan. Nah, hadis ini menunjukkan hukum bahwa Nabi tidak suka makan ini misalnya. Padahal hadisnya belum selesai. Nah, sementara muridnya menganggap penjelasan yang ada di tengah itu bahagian dari hadis Nabi. Sehingga semua perkataan itu dia gabungkan dengan matan hadis Nabi yang disebutkan sebelumnya. Nah, ini faktor juga ya. Faktor yang menyebabkan kenapa sisipan itu bisa muncul atau bisa ada dalam matan hadis. Nah, kemudian yang terakhir, syarhu lafzin gharibin fil hadis. Yang ketiga adalah menjelaskan lafaz atau kata-kata yang gharib, ya, gharib yang maksudnya yang sulit, yang unik, fil hadis, yang ada pada hadis. Nah, ini hampir mirip dengan yang kedua. Kalau yang ketiga ini ada sebuah kosakata yang kurang dipahami oleh si murid, sehingga si guru ini menjelaskan maknanya. Oleh si murid, penjelasan guru itu dianggap satu kesatuan dengan matan hadis sebelumnya. Maka dia anggaplah penjelasan gurunya itu sebagai bahagian dari matan hadis. Nah, ini adalah 3 faktor ya. 3 faktor kenapa sisipan itu bisa muncul pada sanad ataupun matan hadis. Oke. Nah, ini faktor pendorong. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui bahwa di dalam hadis itu ada idraj, ya, ada idraj atau ada tambahan. Nah, dari mana kita tahu? Kaifa yudrakul idraju? Bagaimana idraj itu bisa diketahui? Yudrakul idraju bi umurin. Sisipan atau idraj itu bisa dikenal atau bisa didapatkan dengan beberapa hal. Ya, bi umurin. Minha, sebahagian darinya adalah wurudul hadithi munfasilan fi riwayatin ukhra. Munculnya hadis itu secara terpisah pada riwayat yang lain. Nah, ini yang masyhur kita sebut dengan proses muqaranatur riwayah. Jadi muqaranah riwayah ini adalah cara paling efektif ya untuk mengetahui ada atau tidaknya idraj pada hadis-hadis tertentu. Nah, biasanya hadis yang ada idrajnya itu nanti matanya lebih panjang dari hadis yang tidak ada idrajnya. Nah, ya, hadis itu lebih panjang, padahal
mayoritas hadis, ya mayoritas sanad yang menjelaskan hadis itu matanya pendek. Tapi khusus di satu hadis itu matanya panjang. Nah, bisa jadi kelebihan matan itu adalah idraj atau tambahan yang muncul dari perawi hadis. Nah, itu yang pertama. Nah, ini langkah atau jalan pertama untuk mengetahui ada atau tidaknya idraj pada sebuah hadis. Kemudian yang kedua, at-tansisu alaihi min ba'dil a'immatil muttali'in. At-tansisu alaihi, adanya rekomendasi alaihi terhadap hadis itu min ba'dil a'immatil muttali'in, dari sebagian para imam yang muttali', ya, para imam yang mendalam keilmuannya. Nah, jadi idraj itu bisa juga diketahui dari rekomendasi dari para ulama. Ya, tentunya ulama-ulama yang benar-benar pakar dalam ilmu hadis, ya. Nah, mereka-mereka yang hafalan hadisnya sudah di atas, ya, hampir semua hadis mereka hafalkan. Nah, kalau seandainya ada rekomendasi dari para ulama seperti ini, maka berarti itu benar, ya, itu adalah idraj. Kemudian yang selanjutnya, iqrarur rawi nafsihi annahu adraja hadzal kalama. Kemudian yang ketiga, idraj bisa juga diketahui dengan adanya ikrar. Ya, ikrar itu pengakuan. Pengakuan si perawi secara pribadi annahu adraja hadzal kalam, bahwasanya ia telah menyisipkan perkataan ini terhadap hadis itu. Nah, jadi kalau seandainya ditemukan adanya pengakuan dari perawi, kalau apa yang dia sampaikan sebahagiannya adalah sisipan pribadinya, maka itu jelas, ya, berarti itu bukanlah bahagian dari matan hadis. Nah, kemudian yang terakhir, istihalatu kaunihi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Yang keempat, cara mengetahui adanya idraj juga adalah istihalatu, kemustahilan kaunihi, kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika, berkata seperti itu. Mustahil kalau Nabi Muhammad berkata seperti itu. Nah, berarti ada kemungkinan potongan perkataan itu bukanlah perkataan Nabi, tapi hanya idraj. Nah, seperti yang kita baca pada contoh hadis di atas tadi. Ya, tidak mungkin Nabi ingin menjadi budak. Ya, tidak mungkin. Apalagi dibandingkan dengan pahala jihad atau pahala berbuat baik kepada ibu, ya. Karena ibu Nabi sudah wafat ketika beliau kecil. Jadi nggak mungkin ini perkataan dari Nabi. Nah, ini diantara cara untuk mengetahui ada atau tidaknya idraj dalam sebuah hadis. Kemudian yang selanjutnya, hukmul idraj. Nah, minggu lalu ada yang menanyakan hukmul idraj. Hukum idraj, ya, hukum penyisipan yang ada di sebuah hadis. Nah, apa hukumnya? Al-idraju haramun bi ijma'il ulama. Memberikan sisipan pada hadis, hukumnya adalah haram berdasarkan kesepakatan para ulama minal muhadditsin wal fuqaha wa ghairihim. Baik dari para ahli hadis, dari ahli fikih dan selain mereka. Nah, jadi ulama hadis, ulama fikih, dan begitu juga dengan para ulama secara umum, itu mereka mengharamkan adanya tambahan terhadap hadis Nabi. Ya, adanya idraj terhadap hadis Nabi. Kenapa diharamkan? Karena itu masuk dalam kebohongan atas nama Nabi. Ya, karena mengada-ngada kalau disengaja, ya, kalau disengaja. Wa yustathna min dzalika ma kana li tafsiri gharibin. Namun dikecualikanlah dari hal itu, maksudnya dari keharaman itu, maka li tafsiri gharibin. Ya, idraj yang dilakukan untuk menjelaskan kata-kata yang gharib, kata-kata yang asing, yang sulit. Nah, itu baru boleh, ya.
Jadi idraj dalam rangka menjelaskan makna kata, nah itu boleh. Nah, fa innahu ghairu mamnu'in. Maka sesungguhnya idraj tanpa alasan menjelaskan itu ghairu mamnu'in. Itu tidak maka sesungguhnya idraj untuk menjelaskan makna yang gharib itu ghairu mamnu, itu tidak terlarang, maksudnya tidak haram ya. Walidzalika fa'alahu az-Zuhri wa ghairuhu minal a'immati. Dan karena itulah Imam Az-Zuhri ya, Syihabuddin Az-Zuhri wafat tahun 124 Hijriah, wa ghairuhu dan selain beliau ya, misalnya seperti Sayyidina Abu Hurairah, minal a'immati dari para imam, itu fa'alahu, itu pernah melakukan idraj. Nah, jadi idraj dalam artian melakukan penjelasan terhadap kata-kata yang sulit atau terhadap makna yang sulit dalam sebuah matan hadis, maka itu diperbolehkan. Dia tidak masuk dalam perbuatan yang diharamkan oleh para ulama. Oke. Kemudian yang terakhir, bahasan terakhir dari hadis mudraj, asyharul musannafati fihi. Ya, karya-karya populer tentang hadis mudraj. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu ingin meneliti atau mencari contoh lebih banyak terkait dengan hadis mudraj, nah itu bisa ditemukan dari dua kitab ini ya. Yang pertama namanya Al-Faslu lil Waslil Mudraj fin Naqli. Ya, Al-Faslu lil Waslil Mudraji fin Naqli. Nah, ini la'al as-shawab ya, ini mudraji. Karena dia naat dari al-wasli. Ya. Fin Naqli, karangan Imam Khatib Al-Baghdadi. Nah, Imam Khatib ini hampir di semua fan ilmu hadis itu karya beliau ada. Ya, Imam Khatib Al-Baghdadi. Kemudian yang kedua, Taqribul Manhaji bi Tartibil Mudraji. Nah, ini juga kitab yang bagus untuk melihat contoh-contoh hadis mudraj yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ya, wa huwa talkhisun li kitabil Khatib wa ziyadatun alaih. Kitab ini merupakan talkhis ya, talkhis itu ringkasan li kitabil Khatib untuk kitab yang ditulis oleh Imam Khatib yang di atas ini, Al-Faslu lil Waslil Mudraj wa ziyadatun alaihi, dan ada tambahan alaihi terhadap kitab tersebut. Nah, jadi dua kitab ini adalah dua kitab yang menghimpun contoh-contoh dari hadis yang ada idrajnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendalami tema ini, nah itu Bapak Ibu bisa melihat dalam dua kitab ini. Al-Faslu lil Waslil Mudraji fin Naqli, kemudian Taqribul Manhaji bi Tartibil Mudraji. Karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oke. Nah, ini akhir bahasan kita terkait dengan hadis mudraj. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ustaz, saya izin bertanya, Ustaz. Oh ya, silakan Mas. Terkait hadis mudraj, Ustaz. Iya. Berarti kan untuk mengetahui bahwa di suatu hadis itu memiliki idraj, itu mengharuskan kita atau mengharuskan seorang bahis itu untuk jam'ut turuq, Ustaz. Jadi ketika jam'ut turuq tersebut, kita harus membuat syajaratul isnad, Ustaz, supaya bisa jelas bahwa hadis ini ada mudrajnya gitu, Ustaz. Iya. Kemudian yang kedua, apakah hadis mudraj ini bisa dikatakan dia sebagai hadis syadz, Ustaz? Karena dia menyelisih hadis yang lebih sikoh. Kemudian ini terkait yang hadis Abu Hurairah yang lil abdil mamluk ajran waladhi nafsi biyadihi ila akhiril hadis. Di sini kan di ta'liknya, di footnote-nya ini dikatakan rawahul Bukhari. Iya. Apakah benar ketika kita mengatakan bahwa di Sahih Bukhari ada hadis yang memang tidak dihukumi sahih gitu, Ustaz? Jadi ada beberapa mungkin hadis di Sahih Bukhari dia tidak terlepas dari namanya ilat. Mungkin itu. Ya, baik.
Ya baik, Mas Anugrah Hafiz ya. Saya Ustaz. Sekalian Bu Maryam ya, silakan Bu. Iya. Tadi saya mohon diulang lagi yang apa namanya idraj pada matan dan pada sanad. Tadi agak saya agak susah memahami gitu. Oh iya, iya. Tolong diulang lagi, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan dikatakan bahwa jika seandainya Imam Bukhari meriwayatkan hadis, terus kemudian ada tambahan penjelasan dari beliau, dari Imam Bukhari, nah itu termasuk idraj. Nah tetapi kan sebenarnya Imam Bukhari sendiri tidak menyengaja itu dimasukkan ke dalam redaksi hadis itu. Berarti yang idraj kan generasi setelahnya gitu. Seandainya itu tidak dimasukkan dalam apa namanya redaksi hadis itu kan hadis tersebut tidak menjadi idraj gitu ya Ustaz ya. Iya, Bu. Terus gimana caranya biar apa namanya hadis itu lepas atau bersih daripada idraj itu sendiri. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, kita mulai dari pertanyaan Mas Hafiz ya. Yang pertama itu cara mengetahui ada atau tidaknya idraj. Ya benar, caranya adalah dengan jam'ur riwayah atau jam'ut turuq atau yang disebut juga dengan muqaranatur riwayah. Nah, jadi dalam meneliti hadis kita harusnya kalau ingin objektif ya, sekalipun kalau ingin mendekati objektif ya, karena tidak mungkin ya ada seseorang yang bisa meneliti dengan objektif itu yang sampai ke derajat yakin, itu nggak mungkin. Penelitian kita atau penelitian para ulama itu hanya sampai di derajat zon ya. Zon itu keyakinan yang lebih dari syak. Jadi ada waham, ada syak, kemudian ada zon, kemudian ada yakin. Ijtihad para ulama itu hanya sampai ke derajat zon saja. Tidak sampai ke yakin. Yakin ini derajatnya sangat kuat ini. Nah, kalau ingin meneliti secara objektif atau mendekati objektif, dalam persoalan apapun, jalan yang sangat ya yang harus ditempuh oleh para peneliti itu adalah dengan jam'ur riwayah. Ya, jam'ut turuq. Karena dengan menjamak semua jalur hadis itu akan terlihat ya, kita akan melihat adanya tambahan-tambahan matan, adanya tambahan-tambahan di awal atau di tengah matan yang berbeda antara satu sama lain. Nah, dari sanalah nanti setelah kita bandingkan semua matan, ketika ada matan yang lebih panjang dari dari matan dari hadis lain atau dari sanad lain, maka ada semacam asumsi awal kalau yang panjang ini ada semacam tambahan idraj. Nah, dari sanalah kita tahu kalau yang tambahan itu adalah idraj nantinya. Atau mungkin nanti bisa juga tambahan itu adalah ziyadah. Nah, nanti kita akan jelaskan juga ada namanya ziyadatus siqat ya. Ada tambahan dari perawi yang siqat. Nah, ini dari mana kita taunya? Kapan itu idraj dan kapan itu tambahan? Nah, itu nanti dari penjelasan yang kita dapat dari kualitas perawi masing-masing. Ya. Jadi setelah semua turuk kita kumpulkan, nah kita juga akan melakukan analisis sanad ya. Dua hal yang harus kita lakukan, analisis sanad kemudian analisis matan. Jadi kekuatan masing-masing perawi itu nanti akan memastikan apakah tambahan itu adalah idraj atau itu hanya tambahan dari perawi yang siqah saja. Nah, ziyadatus siqat nanti insya Allah kita akan bahas di tempatnya ya. Nanti juga akan barangkali nanti dijelaskan juga apa beda yang mendasar antara idraj dengan ziyadatus siqat. Tapi yang jelas ya, yang jelas penambahan atau adanya kelebihan dari satu matan dari matan-matan yang lain selama kualitas sanadnya sama atau mungkin ada yang berbeda, maka dari sanalah nanti kita akan tahu ya
kalau di kelebihan-kelebihan itu ada yang kita kelompokkan sebagai idraj, kemudian ada yang kita anggap sebagai ziyadatus siqah. Tergantung nanti kekuatan perawinya. Nah, jadi dari banyak turuk itu mana sanad yang lebih kuat dan mana sanad yang perawinya siqah semua, mana yang lebih siqah dan mana yang dhaif. Nah, dari sini jugalah nanti kita nyambung ke pertanyaan kedua, apakah bisa hadis hadis idraj itu kita anggap sebagai hadis syaz misalnya? Bisa saja kalau dia bertentangan dengan perawi yang lebih siqah. Ya, bisa saja. Nah, di mana kita lihat? Itu kita lihat dari kualitas perawinya. Kalau seandainya perawi yang meriwayatkan adanya hadis idraj ini, dia siqah misalnya. Sementara ada hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih siqah, tapi matan hadisnya tidak mencantumkan tambahan itu, berarti hadis mudraj ini sekaligus dianggap sebagai hadis syaz juga. Karena riwayat dia bertentangan dengan perawi yang lebih siqah. Nah, itu sudah menjawab keduanya, Mas Hafiz ya. Nah, jadi mungkin saja hadis mudraj itu masuk juga dalam kategori syaz. Kalau nyata-nyata dalam penelitian sanad kita menemukan bahwa riwayat ini perawi siqah bertentangan dengan perawi yang lebih siqah. Sebagaimana yang kita bahas pada bahasan hadis syaz ya. Nah, sehingga lawannya tadi disebut dengan hadis mahfuz. Oke, itu jawaban yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi pertanyaan terkait dengan hadis mudraj yang ada di Sahih Bukhari. Nah, ini benar ya. Hadis lil abdil mamluki ajroni ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Itiq. Nah, apakah fenomena ini memperkuat klaim bahwa tidak semua hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu adalah hadis sahih? Apakah benar? Ya, kita sudah bahas dulu ya di pembahasan hadis sahih. Apakah semua hadis yang ada pada Sahih Bukhari dan Muslim bisa kita anggap sahih semua? Nah, dulu sudah kita jelaskan secara umum semua hadis yang ada di Sahih Bukhari Muslim itu adalah sahih secara penelitian umum atau secara umum. Karena Imam Bukhari dalam meneliti itu beliau mensyaratkan 3 hal sebagaimana yang pernah kita jelaskan. Beliau mensyaratkan ya adanya pertemuan langsung antara guru dengan murid. Ya. Adanya pertemuan langsung antara guru dengan murid. Artinya apa? Secara metodologis penelitian Imam Bukhari dan Muslim bisa dikatakan itu sangat teliti dibandingkan dengan para perawi yang lain atau para mukharrid yang lain. Tapi secara konten atau secara secara kasus per kasus, ya kita temukan ada 1-2 hadis yang ada di Sahih Bukhari itu yang bermasalah. Salah satunya seperti yang ini, ya hadis yang ada mudrajnya. Nah, misalnya lil abdil mamluki ajroni. Apakah hadis ini membuat kemuliaan Sahih Bukhari itu berkurang? Jawabannya tidak. Karena seperti yang saya jelaskan minggu lalu, kedhaifan hadis ini itu hanya dipandang pada atau di bagian idrajnya saja. Nah, di bagian idrajnya saja. Apalagi kalau hadis ini punya syahid dan mutabi' dari hadis-hadis yang lain. Nah, kita belum membuktikan ya. Bisa saja Imam Bukhari tidak punya satu sanad saja untuk hadis ini, bisa jadi beliau punya sanad yang lain. Dari kumpulan sanad itu baru kita ketahui kalau sebagiannya ada yang ada tambahannya, dan di sanad yang lain yang beliau riwayatkan dari jalur lain itu mungkin saja hanya sampai lil abdil mamluki ajroni. Nah, nanti bisa kita bahas lagi Mas Hafiz ya. Bisa jadi beliau punya beberapa jalur terhadap hadis ini. Jadi sekalipun satu jalur ini bermasalah, tapi jalur lain itu bisa memperkuatnya. Walaupun jalur ini bermasalah secara matan,
tapi jalur lain atau jalur sanad beliau yang lain itu bisa menutupinya atau bisa memperkuatnya. Nah, untuk sementara jawaban saya seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa kita cari lagi ada berapa jalur sanad Imam Bukhari khususnya untuk hadis ini. Lil abdil mamluki ajrani. Oke. Kemudian pertanyaan dari Bu Maryam terkait dengan mudraj fil matan ya. Apa maksudnya mudraj fis sanad dengan mudraj fil matan? Oke. Mudraj fis sanad sebagaimana yang dicontohkan di kitab ini contohnya seperti ini, Bu. Misalnya ada seorang guru. Ya. Seorang guru meriwayatkan atau menyebutkan sanad hadis yang dia dapatkan. An fulan, haddasani fulan, an fulan sampai akhir. Kemudian setelah dia menyebutkan matan, ya, setelah dia menyebutkan sanad, kemudian dia berbicara sesuatu hal yang bukan matan dari sanad itu. Nah, misalnya ini. Ya. Misalnya man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajuhu bin nahar. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Jadi ada seorang guru hadis namanya Syarik bin Abdullah. Ketika menyampaikan sanadnya, beliau melihat salah seorang muridnya yang bernama Thabit bin Musa Az-Zahid. Thabit bin Musa Az-Zahid. Nah, Thabit bin Musa ini adalah seorang murid yang terkenal zahid atau zuhud. Dia ahli ibadah. Ketika Syarik selesai menyebutkan sanad hadis, beliau melihat kepada Thabit bin Musa. Karena bercahayanya wajah Thabit bin Musa, Syarik memujinya dengan bahasa man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajuhuhu bin nahari. Ini bahasa pujian sebenarnya, Bu. Bahasa pujian Syarik kepada Thabit, muridnya. Karena Thabit ini terkenal sebagai ahli ibadah. Nah, jadi di antara sekian banyak murid, Thabit inilah yang wajahnya bercahaya. Sebagaimana yang dilihat oleh gurunya Syarik bin Abdullah. Tapi Thabit bin Musa menganggap pujian ini sebagai matan dari sanad yang disebutkan. Dia menganggapnya sebagai matan dari sanad yang disebutkan oleh Syarik bin Abdullah. Maka dia anggaplah bahasa pujian ini bahagian dari hadis Nabi. Nah, ini namanya mudraj fis sanad. Jadi sanadnya A, tapi matannya yang lain. Nah, itu namanya mudraj fis sanad. Ya, mudraj fis sanad. Bahasa man kathurat salatuhu bukan hadis Nabi, tapi murni pujian dari Syarik bin Abdullah kepada muridnya yang bernama Thabit bin Musa Az-Zahid. Yang oleh Thabit, pujian ini dianggap matan hadis. Nah, itu makanya ini disebut dengan mudraj fis sanad, Bu. Ya, mudraj fis sanad. Oke. Sementara kalau mudraj fil matan itu artinya ada tambahan-tambahan bahasa dari si perawi terhadap matan yang dia riwayatkan sebagai penjelasan dari hadis itu kepada muridnya. Nah, penjelasan itu bisa jadi di awal hadis, di awal matan, bisa jadi di tengah, dan bisa jadi di akhir. Yang oleh si murid, tambahan matan itu dianggap sebagai bahagian dari hadis Nabi. Nah, itu namanya mudraj fil matan. Nah, gitu, Bu. Ya, mudraj fil matan. Jadi tambahannya berasal dari penjelasan si rawi, penjelasan dari guru ya. Nah, karena si gurunya ini nggak memisahkan matan hadis dengan penjelasan, si murid ragu. Oh, sepertinya semuanya hadis nih. Ya udah dia tulislah semuanya menjadi satu kesatuan. Padahal sebahagiannya itu hanya penjelasan. Nah, seperti itu, Bu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, misalnya ada Imam Bukhari, ya. Misalnya Imam Bukhari menjelaskan setelah meriwayatkan hadis, beliau jelaskan di bawahnya. Nah, biasanya mudraj
itu terjadi di generasi sebelum mukharrij, Bu. Ya. Biasanya idraj itu terjadinya di guru-guru sebelum Imam Bukhari. Tapi kalau di mukharrij itu biasanya sudah jelas, Bu, sudah diketahui mana yang akhir hadis, kemudian mana yang penjelasan dari mukharrij. Nah, itu biasanya sudah jelas diketahui. Ya. Jadi kalau seandainya Imam Bukhari menjelaskan makna hadis itu, nah itu sudah diketahui nanti bahwa penjelasan itu tidak beliau sambungkan langsung dengan matan hadis. Biasanya nanti ada jedah itu, ada semacam spasi. Kemudian setelah itu baru hadzal hadis indi misalnya. Menurutku, nah seperti ini. Nah, penjelasan Imam Bukhari yang seperti ini itu tidak bisa kita sebut idraj. Itu murni syarah, Bu. Itu murni penjelasan. Nah, apalagi nanti kalau kita lihat di kitab-kitab syarah, nah itu akan semakin jelas. Kalau penjelasan yang dilakukan oleh mukharrid di akhir hadis itu bukanlah idraj, tapi murni ta'liq, ya, murni penjelasan atau ta'liq dari sang mukharrid. Mudah-mudahan bisa dipahami, Bu Maryam, ya. Insya Allah. Biasanya idraj itu enggak di tataran Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, enggak seperti itu, Bu. Biasanya di rawi-rawi sebelumnya, di gurunya atau di kakek gurunya atau di kakek-kakek gurunya gitu. Biasanya ketika belum dituliskan biasanya. Iya, sabar. Ketika belum dituliskan. Tapi kalau sudah sampai di tangan mukharrij, itu peluang untuk idraj itu sulit. Ya, peluang untuk melakukan idraj itu sulit. Nah, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Satu lagi Pak Ustadz, barangkali nih. Oh iya, silakan Pak Suripno. Kalau saya perhatikan ya, hadis tentang mudraj bis sanad, Iya. ini di sini kayaknya lafadznya ini dalam riwayat itu semua lafadz itu hanya sisipan semua, tidak ada hadisnya mungkin gitu Pak Ustadz. Yang man kasurat salatuhu bilaili wa hasuna wajhuhu bin nahar. Iya. Kan tidak ada sambungan hadisnya ini. Iya, tidak. Atau enggak diteruskan nyambung dengan hadis yang lain. Kalau saya nggak salah ini ada sambungannya, Pak. Ini ada sambungan hadisnya. Gitu ya. Ada sambungan. Tapi di sini kenapa nggak dituliskan? Karena untuk menyesuaikan dengan tema aja, Pak. Jadi salah satu contoh mudraj fis sanad itu yang seperti ini, man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajhu bin nahar. Kalau saya nggak salah ada tambahannya. Oh, berarti kalau masih ada gitu ya, hadis berikutnya gitu ya. Masih ada bahasa, ya hadisnya belum ini sebenarnya. Iya, ini kan baru pujian gitu. Berupa pujian, berarti ini kalau teks ini saja istilahnya hanya kalamnya si Sarik itu tadi terhadap Sabit bin Musa itu kan. Iya. Jadi seolah-olah semuanya nggak ada yang hadis seperti Pak ya. Kalau seandainya cuma sampai bin nahar gitu ya. Kalau contoh ini kan bukan hadis ini kan. Iya. Jadi semuanya murni perkataan dari guru ya, sang guru yang diarahkan ke murid. Tapi oleh si murid dianggap sebagai matan hadis. Iya. Nanti kita pastikan Pak, apakah setelah ini masih ada sambungan atau enggak? Iya. Nah, ya, ini hadisnya ada di Sunan Ibnu Majah, Pak. Akhrajahu Ibnu Majah. Bab qiyamil lail. Nah, bisa jadi nggak ada tambahan. Kalau benar nggak ada tambahan, berarti ini semuanya adalah idraj. Ya, semuanya adalah idraj. Ya, benar analisa Bapak. Kalau hadis ini hanya berhenti sampai bin nahar, berarti dia murni semuanya adalah idraj atau sisipan gitu. Ya, nanti kita lihat ya Pak. Kita cek di dalam Sunan Ibnu Majah.
bab qiyamil lail. Oke, syukran Pak Ustadz. Ya, afwan, Pak. Oke, silakan yang lain mungkin masih ada. Ustaz, izin bertanya lagi, Ustaz. Oh ya, silakan Mas. Untuk proses jam'u turuk berarti itu sama seperti iktibar, Ustaz. Iya. Iya, sama dengan itu. Jadi i'tibar itu bisa bisa untuk mendapatkan banyak hal sebenarnya. Tidak hanya untuk mengetahui idraj, tapi bisa juga untuk mengetahui mana yang syaz, kemudian mana yang ziyadah, kemudian ada juga yang ada yang mana yang muttarib misalnya. Jadi i'tibar itu cara itu adalah proses umum dalam semua penelitian hadis sebenarnya. Apapun yang kita lakukan dengan melakukan i'tibar, dengan membandingkan syahid dan tabi' dari semua hadis yang ada, itu nanti akan menghasilkan beberapa analisa sebenarnya. Bisa jadi hadis itu syaz, bisa jadi hadis itu mu'allal, bisa jadi hadis itu mudraj, bisa jadi hadis itu syaz misalnya, atau bisa jadi hadis itu mukhtalif misalnya. Nah, semuanya akan ditemukan jawabannya pasca kita melakukan i'tibar. Nah, apa itu i'tibar dan bagaimana cara menentukan syahid dan tabi' untuk sebuah hadis? Nah, itu nanti insya Allah di babnya akan kita jelaskan. Tapi yang jelas ya, i'tibar adalah sebuah proses umum untuk mengenal berbagai macam jenis hadis atau berbagai macam fenomena-fenomena khusus yang terjadi di sebuah tema hadis. Nah, jadi bagi yang ingin mendalami atau ingin meneliti hadis, nah proses i'tibar itu sangat sangat diperhatikan ya, karena itu sangat besar fungsinya. Insya Allah nanti ada bab khusus ya, bab i'tibar insya Allah. Ustaz, izin tanya lagi, Ustaz, kalau masih ada waktu, Ustaz. Iya, silakan Mas. Kalau Anda baca di ini, Ustaz, di rujukan lain, Ustaz, selain kita taisir mustalah hadis untuk makna Tuhan, Anda coba baca di kitab Tadribur Rawi, Ustaz. Iya, Tadrib. Ini kalau di kitab Tadribur Rawi, Anda ambil dari bab tentang mu'allal, Ustaz, hadis mu'allal. Iya, hadis mu'allal. Di sini Imam As-Suyuti memberikan contoh dari hadis man farada bihi Muslim, yaitu hadis tentang masalah basmalah. Man farada bihi Muslim, hadis tentang basmalah. Iya, baik. Yang sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian Anda coba lihat di natijah dari jam'u turuk di kitab Tadrib. Ini ada beberapa ilat, Ustaz. Ada yang mengatakan inqita', kemudian jahalatul katib, kemudian ada tadlis, kemudian ada mukhalafah. Berarti penjelasan untuk kitab Sahih Muslim sama Sahih Bukhari sama yang dijelasin sama Ustaz di awal tadi, Ustaz. Secara umum memang demikian hadisnya sahih. Tapi ketika ditaftish ya bisa jadi fihi ilat gitu, Ustaz. Iya. Ya mungkin itu, Ustaz. Iya. Ini semacam tambahan ya, Mas Hafiz ya. Iya, benar. Jadi pengklaiman bahwa semua hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim itu berstatus sahih itu adalah penghukuman secara umum ya, penghukuman secara umum terhadap semua hadis yang ada. Tapi kalau seandainya kita teliti secara kasus per kasus, ya, di dalam Sahih Bukhari Muslim tetap ada hadis-hadis yang dianggap bermasalah. Ya, sekalipun hadis yang bermasalah itu ada di syahidnya misalnya, ada di tabi'nya. Karena seperti yang kita ketahui misalnya di Sahih Muslim, untuk sebuah judul hadis, ya, beliau kan membuat semacam hadisul bab ya.
Untuk satu bab itu ada beberapa hadis. Biasanya beliau mengumpulkan semua sanad yang beliau dapatkan. Dan itu kalau seandainya kita teliti, saya pernah teliti beberapa hadis yang ada di Sahih Muslim itu, biasanya hadis pertama sampai beberapa hadis kedua, hadis ketiga, pokoknya hadis-hadis yang pertama, itu biasanya selalu hadis yang secara derajat itu kualitasnya sahih. Maksudnya semua sanadnya, semua perawinya siqah. Kemudian baru di akhir, di hadis-hadis terakhir di satu bab, itu beliau cantumkan hadis yang bermasalah secara matan. Mainkan bola. Kenapa beliau masukkan? Ya, kenapa itu beliau masukkan? Itu kalau kajian kita dulu di Darussunnah, itu alasannya adalah sayang kalau seandainya sanad itu nggak beliau cantumkan. Karena beliau sudah bersusah payah meneliti sanad itu sekian bulan misalnya, tapi ketika masih ada syahidnya, masih ada tabi' yang memperkuat hadis itu, sayang kalau seandainya sanad itu nggak dicantumkan. Sehingga beliau masukkanlah sanad yang di dalamnya ada perawi yang bermasalah ke dalam Sahih Muslim. Tujuannya apa? Ya untuk lil musyahadah saja. Ya untuk lis syahid saja, sebagai syahid atau tabi' saja untuk hadis yang pertama. Nah, artinya apa? Ya artinya tetap ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu beberapa perawi yang bermasalah. Ya, sebagaimana yang juga pernah dikritisi oleh Imam Ad-Daruqutni ya. Bahkan beliau mengkritisi 180 rijal yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Itu artinya apa? Artinya penelitian sahih atau siqah atau tidak siqahnya perawi itu murni adalah ijtihadnya para ahli hadis sebenarnya. Bisa jadi oleh satu muhaddis si perawi ini siqah, tapi oleh perawi yang lain atau oleh muhaddis yang lain itu dianggap tidak siqah karena beliau melihat sisi negatifnya misalnya. Nah, sementara Imam Bukhari tetap memasukkan karena beliau melihat sisi positifnya berdasarkan ijtihad yang beliau lakukan. Nah, berdasarkan inilah sekali lagi saya tegaskan penetapan siqah atau tidak siqahnya perawi, penetapan sahih, hasan dan dhaifnya sebuah hadis itu murni penelitian atau ijtihad pribadi dari semua muhaddis yang ada. Dan tidak tertutup kemungkinan ya apa yang dianggap sahih oleh seorang muhaddis itu dianggap hasan atau dianggap dhaif oleh muhaddis yang lain. Ya, karena mereka melihat sisi lain dari hadis tersebut atau dari perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan itu biasa dalam penelitian hadis. Nah, ya begitu juga dengan Sahih Muslim yang tadi ya, hadis tentang basmalah. Itu hanya Imam Muslim lah yang meriwayatkan. Kalau Abi Qatadah, kalau nggak salah saya Qatadah ya, Imam Qatadah itu salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh Sayyidina Anas bin Malik kalau nggak salah. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan Shallaitu khalfan Nabi wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman ya. Kemudian mereka tidak mengawali bacaan Al-Fatihah mereka dengan bilhamdulillahi rabbil alamin. Di hadis itu Imam Qatadah itu salah paham terhadap bahasanya Anas bin Malik. Qatadah mengira kalau Nabi, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak membaca basmalah di awal Al-Fatihah. Padahal yang dimaksud oleh Sayyidina Anas bin Malik, Nabi mengawali bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin, itu maksudnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah Al-Fatihah. Jadi Nabi mengawali salat beliau dengan bacaan Al-Fatihah, bukan berarti dengan meniadakan basmalah. Tapi karena Imam Qatadah salah paham, dia mengatakan di akhir hadis itu walam yaqra'u, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi perkataan Qatadah bismillah lam yaqra'u bismillahirrahmanirrahim itu adalah bahagian yang menyebabkan hadis tadi bermasalah. Karena itu adalah muncul dari pemahaman Qatadah, bukan dari bahasa gurunya, yaitu Sayyidina Anas bin Malik.
Nah, itu ada di Sahih Muslim, ya benar. Pernah kita bahas, Mas, kalau nggak salah, di bahasan hadis mu'allal. Pernah saya jelaskan itu. Kalau waktu itu saya nyebutnya dari Sayyidina Abbas, ya Abdullah bin Abbas. Tapi yang benar itu adalah dari Sayyidina Anas bin Malik. Oke, mungkin itu tambahannya. Insya Allah nanti kita akan sampai di bahasan i'tibar. Ya, i'tibar itu adalah proses penelitian sanad hadis, ya, yang dari sanalah nanti kita bisa mengelompokkan syahid mana tabi' dari sebuah sanad hadis, dan dari sana pula lah kita bisa menentukan kalau hadis itu bermasalah atau tidak. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu, ya. Malam ini kita sedikit nambahnya, insya Allah tanya jawab ini lebih lebih bermanfaat. Minggu depan kita akan lanjutkan ke jenis yang kedua dari hadis dhaif yang disebabkan bertentangan dengan perawi siqah, yaitu hadis maklub. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melanjutkan kajian ini di minggu depan insya Allah. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas jawaban yang mungkin kurang memuaskan. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan ya Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, wa Jazakallah iyyakum. khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Oke, saya izin duluan Bapak Ibu. Sampai-sama izin live Ustaz.